Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi man natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kali ini kita akan membahas perkara menulis. Jika wahyu pertama surat Al-Alaq, Allah memerintahkan manusia agar membaca dan mengulang membaca. Maka di wahyu ketiga, setelah Al-Mudassir, maka Allah turunkan surat Al-Qalam, yang intinya memerintahkan manusia untuk menulis. Al-Qalam artinya pena. Apa perintah Allah? Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam dan apa yang mereka tulis. Allah bersumpah demi makhluknya yang disebut qalam, pena. Saking pentingnya pena, maka Allah jadikan dia sebagai salah satu objek sumpah. Pena akan mengubah wajah dunia. Pena akan mengubah peradaban semesta, asalkan dia digunakan dengan baik. Bagaimana kita menggunakan pena? Kata Allah, wa ma yasturun. Tulislah. Tidak ada peradaban tanpa menulis. Semua peradaban lahir dari budaya tulis. Karena itulah kata yasturun diungkapkan Allah dalam bentuk fi'il mudhari atau present continuous, yang berarti pena tidak boleh dianggurkan. Semua yang punya pena, yang sekarang mungkin bentuknya berbeda, ada laptop, ada komputer, maka jangan pernah diamkan alat tulis Anda. Itulah makna yasturun, digunakan bentuk mudhari, yang artinya setiap orang harus selalu mengaktifkan penanya. Hebatnya lagi, Allah tidak mengatakan yaktubun, yang kamu tulis, tetapi yasturun dari kata satar. Satar itu artinya garis lurus. Karena itulah roll atau penggaris disebut dengan mistarah. Kenapa Allah mengatakan pena dengan yasturun? Bahwa tulislah sesuatu dengan lurus. Jangan menulis dengan bengkok. Ungkapkan sesuatu sesuai dengan faktanya. Jangan manipulasi dalam tulisan Anda. Luruslah Anda dalam menulis. Oleh karena itu kata Allah di ayat berikutnya, ma anta bini'matika rabbi bini'mati rabbika bimajnun. Engkau bukan orang gila. Jangan menulis dengan mengaburkan fakta. Jangan menulis seperti orang yang kehilangan akal sehat. Menulislah dengan akal sehat. Itu kenapa Allah mengatakan kata bimajnun, kata gila. Jangan kita menulis tanpa pertimbangan akal sehat. Hingga kata Allah, wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Bila engkau menulis dan terus menulis, menghasilkan tulisan-tulisan yang baik, berbobot, yang lurus sesuai dengan kaidah, yang tidak mengaburkan fakta dan kebenaran, engkau layak dapat pahala yang tanpa batas. Ada pahala amal yang sifatnya tanpa batas. Tidak ada batas amal itu nilainya. Hingga hari kiamat, kata Nabi, dia akan menerima pahala selama berada di alam barzah. Siapa mereka yang menerima pahala abadi sampai hari kiamat? Man allama ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu yang disebut dengan ilmu yuntafa'u bih. Bagaimana ilmu itu bermanfaat? Anda tuliskan. Bila Anda seorang dosen, bila Anda seorang pendidik, seorang intelek, tuliskan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Anda. Niscaya akan abadi nilainya sampai hari kiamat. Seorang ahli ibadah, bila bangun di malam hari, maka tahajud adalah ibadah terbaiknya. Tapi seorang alim, seorang ilmuwan, seorang intelek, bila bangun di malam hari, ibadahnya bukan tahajud yang paling baik, tapi ambillah penanya, ambil laptopnya, ambil komputernya, bukalah dan tulislah. Karena itu amal yang abadi. Dan karena itu kata Allah di akhir ayat ini, di ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam akhlak yang paling tinggi. Menulislah dengan akhlak. Menulislah dengan integritas. Jangan melacurkan diri. Menghasilkan tulisan
hanya untuk menyenangkan pihak tertentu. Menghasilkan tulisan hanya menyenangkan pemberi dana, penyandang dana, tanpa mengabaikan nilai-nilai dan akhlakul karimah. Itulah pesan besar yang Allah sampaikan dalam surat Al-Qalam, agar kita terus menulis. Menulislah dengan lurus, ikuti norma dan kaidah, dan itulah amal yang abadi sampai kita nanti menghadap Tuhan di hari kiamat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.